Intinya tugas kita adalah itu hewan-hewan liar itu masuk ke rumah warga, baru kita evakuasi. Pindahin doang Kita pindahin ke tempat habitatnya gitu. Gue kira ditaruh misalkan dikirim ke ditangkarin gitu. Ditangkarin. iya Jadi kamu ya anjing kantor Kantor lu minjawak dulu. Mana anggotanya ini minjawak doang. Iya. anggotanya lagi kasih makan biawak gitu. Ada biar turun dari ini. Iya, bener prosotan. Gila. Kobra sama kobra Jawa beda. agak medok ya, agak medok. Sama bisa jadi presiden. Iya, bisa jadi presiden. Besoknya nyuruh anaknya jadi wakil. Nah itu dia. Itu kata lucu. Nyampe sono apinya udah padam mempesoli kota bang. Muka gue cemong-cemongin capek banget gue sama Damin ini dah. Capek banget gue. Capek banget gue sama Damin ada warga datang kasih es. Oh mas capek ya? Iya capek. Gue bilang gitu aja sama gue. Balik lagi di podcast Bram, masih di Warung Nusantara. Kali ini bersama Umam Damkar. Damkar baik. Persamaan kata loh, damkar baik persamaan kata. Kata. Kalau polisi baik, Enggak tahu. lawan kata itu deh, lawan kata. Berani lu ya? Berani. Backingan gue gede. Backingan lu gede. Siapa? Iya betul. Dengan gue kurang. Sebenarnya damkar baik tuh satu padanan kata yang sama. cocok. Kayak cumi saus padang tuh juga Cocok. Oh iya. Cumi baik nggak cocok ya? Kalau cumi baik. Enggak. Kok gitu sih lah? Aneh ya. Saus Oh iya. Damkar. Gila ya. Gimana setelah gaji lu naik 1 juta? Kagak. Berarti itu bohongan beritanya. Iya nih gimana? Itu prank. Enggak, itu naik 1 juta tuh DKI doang, Ren. Oh, Depok kagak. Depok enggak ada, Ren. Anjir, lu keprank dong beneran. April mau ini berarti. Masih April. Padahal kan yang mempopulerkan damkar lu ya bang. Enggak dong. Temennya sama yang damkar juga tuh. Tamsil. Kagak lah. Akhirnya kita bisa mendatangi damkar Depok. Iya. Lihat dah, dia di sini udah pakai seragam damkar loh. Enggak bukan ini. Enggak dong. Ini jersey stand up Indo, Sekam damkar berarti ada kejadian di sini. Iya, benar. Mampir deh bawa mobil. Sambil netek ular namanya. Iya, Warnus kan konsepnya setengah hutan nih. Iya. Takutnya ada ular binyawak ya kan. Saya mau standby sarung tangan gue di motor tuh. Takut gitu. Apa yang penjepit itu tuh. Iya, grabstick. Iya, jepit ular. Ada aja dah, kacau. Sebenarnya kita udah lama banget tuh pengen lu di sini. Betul. Karena kita penasaran pasti banyak cerita kocak. Dari panggilan damkar di Depok. Banyak banget bang. Di Depok. Karena Depoknya kan udah terkenal kota absurd kan. Iya. Masa kasus-kasus damkar nggak absurd? Iya, emang absurd banget bener. Kasus paling Dari kecil dulu, dari kecil dulu. Dari itu ya eskalasi ya. Level 1 dulu ya. Biasa dulu. Atau enggak kasus pertama yang lu tanganin dah? Iya, oke. Kasus pertama yang gue talangin anak binyawak. anak biawak. masih kecil. Iya, kecil. Lah ini biawak lahiran. Iya, enggak. Jadi mantri gua. Ayo. Binyawak begini aja nih, binyawak. Ayo. Tarik napas. Biawak ngerti ya. Iya. Tarik napas. Kalau biawak gitu sih Mir. Tarik napas aja. Binyawak kalau celentang enggak bisa balik lagi, Bang. Iya benar. Ini tahun berapa bang? Lu gabung jadi damkar dari tahun berapa? Gabung. Komunitas. Di Instagram. Gabung. Jadi membership. Jadi membership damkar. Jadi damkar dari tahun berapa bang? Gue ya damkar 2017. Oh 17. Tapi di kabupaten dulu. 8 tahun Di Kabupaten Bogor tuh gua. Sampai pas April tahun kemarin tuh gua lolos P3K, gua masuk ke Depok. Ikut seleksi gua tuh masuk ke Depok. Nah itu gitu. kasus pertama lu berarti nanganin anak biawak. Anak biawak itu pertama kali gua tuh di Depok. di Depok. Itu apa? Maksudnya apa? Banyak biawak. Enggak. Gitu gimana? Masih ya. Jadi bininya lagi Anak biawak. bininya binyawak ya, bininya di rumah. Gua. Oh. Jadi Anak biawaknya ngomong jorok. Suruh cabe.
Enggak. Biasa melet doang ini ngelepeh gitu. Biasa melet doang ngelepeh dia. Anak biawaknya nih ngomong kontol. Ternyata dia bisa ngomong. Udah jadi ada dua ini ya. Dua kaget. Coba lagi. Jadi tuh dia, gue nggak tahu deh, kayak nganten baru bang. Nganten baru gitu, dia nganten baru lah. Tiba-tiba pas bininya lagi nyuci, ada binyawak lewat dari bawah mesin cuci gitu. Anjir. Kaget lah dia kan, segala macam. Akhirnya lakinya nelpon gua. Maksud gua ngapain nelpon gua, kan dia lakinya, tangkep aja. Iya benar sih. Gitu maksud gua gitu. Cuma ya memang konsep gua adalah penyelamatan korban. Oh iya. Nah, jadi gua tangkap. Di situ yang jadi korban adalah binyawaknya. Karena habis kegiling mesin cuci bang. Iya bersih dong. Nomborin sama. Iya. Sampai sono kulitnya udah pada putih bang. Iya, puter begini. Iya. Kegiling mesin cuci. Susah. Dijemur nggak tapi? Enggak. Soalnya pas mau dijembrengin dia lari. Iya, kejepit. Makanya dia manggil gue bukan mau dibawa pergi, mau dijemur. Iya, itu tuh pertama kali. biawak. Pertama gue Itu biawak. daerah mana itu? Di perumahan sini nih Gria Melati Mas sonoan lagi. Lu tahu enggak? Mas mana ya? Pasar Pucung. Oh, Pasar Pucung. Pasar Pucung lewat lagi. Ya, Itu perumahan ya, itu kan ya? ada di lu nggak tahu ya Depok tuh pelosok-pelosok binyawak. Perumahan-perumahan yang berbatasan sama hutan banyak tau. Iya sih. Iya banyak. Lagi kita ayam time juga Oh masih iya, gabungan. makanya itu. Makanya biasanya perumahan-perumahan kayak gitu binyawak mulu tuh. Karena memang tadinya hutan dibangun Iya sih, perumahan. benar. Gitu. Jadi klaster. Iya, jadi klaster. Biasanya rumah-rumah KPR subsidi itu. Iya. Apalagi ya? Terus kan biawak nih ditangkap. Terus di kemana Oh, gitu? biasa tuh di apa sih? Iya, Gua di dapat kemana binatang sih? itu. Sate. Kalau yang gede. Di saatnya pas lagi ada kebakaran ya. Iya. Sekalian. Dia binyawak lagi diikat, gue diemin aja, buntutnya gue pegang. Oh saya nggak diapa-apain bang, ntar lu nungguin kebakaran. Gitu aja. Iya biasanya diapain? Bang? Biasanya gini, biasanya gue nangkep di misalkan gue nangkep di nomor 109. Nah gue lepasin di nomor 110. Biar ada yang nelpon lagi. Biar kerja lagi. Iya. Kerjanya cuma gitu-gitu. Apalagi? Oh, ke rumah sebelah. Iya. Enggak, tetap diam-diam kan udah diikat nih. Iya gitu. Pura-pura ini ya, pura-pura kayak dipanggil. Kalau kagak dilepasin dari jarak jauh, ntar gue balik lagi nih. Lari sendiri. Iya. Enggak, biasanya kita lepasin ke habitatnya. Intinya kita cari sungai, karena kan emang sungai itu emang habitatnya binyawak bang. Bahkan beberapa perumahan kan ada yang bersebelahan sama binyawak. Iya. Si punya rumah nelpon nih, minta tolong bang, tolong di belakang rumah gue ada binyawak, kata dia gitu. Pas gue datang ternyata belakang rumahnya adalah kali. Mana pak binyawaknya itu di kali lah, emang itu mah kata dia. Yang salah berarti dia. Yang salah bapak. Ada lanjanya malah jadi Iya. pakai mahkota. Iya. Lagi ditunjuk kan nengok dia. Iya. Salah dia tinggal dekat daerah. Binyawak. Salah ya. Untung dia kagak dievakuasi sama damkar binyawak ya kan. Ya kan? Karena bangun rumah di pemukiman binyawak. Iya, iya. Ada bener. Ada manusia. Tolong ada manusia. Tolong ada manusia gitu. Kesel juga gitu. Iya, kayak gitu dah. Lah, kayak gitu berarti nggak lu apa-apain dong? Ya kagak lah, yang habitatnya dia mau gimana? Kalau ular juga sama, itu kan gitu juga. Sama. Intinya tugas kita adalah itu hewan-hewan liar itu masuk ke rumah warga, baru kita evakuasi. Pindahin doang ke Kita tempat pindahin ke habitatnya. tempat habitatnya gitu. Oh, gue kira ditaruh, misalkan dikirim ke Ditangkarin gitu. Ditangkarin. iya Jadi rame anjing kantor. Sampai kantor lu binyawak mulu. Mana anggotanya ini binyawak doang. Gila. anggotanya lagi kasih makan biawak gitu. Albiak turun dari ini. Iya, turun perosotan. Gila. Biawak kan biawak. Jadi habitat. Jadi Apel. Pagi-pagi apel. Biawak ular Yang mimpin ular kobra begini. Ayo lo. Karena berdiri. Iya. Astaga. Berarti kalau kasusnya gitu nih, rumah belakangnya kali. Itu kan ini aneh habitat biawak. Iya. Nah, biawaknya masuk rumah. Baru gue evakuasi. Lu berarti tinggal buang ke belakang. Iya. Enggak. Tapi kadang-kadang begitu sih, beberapa kali pernah kejadian kayak gitu. Males berarti lu. Bukan malas lah, Bang. Kan emang gue pulangin ke habitatnya. Lah kenapa nggak nyari kali jauh? Iya, gitu. Beberapa kali ya emang udah situasinya begitu gitu. Tapi kalau
kejadian pertama, kasus pertama bisa langsung nangkep biawak bang. Nah gue gak tahu tuh kenapa ya. Oh, berani asal berani aja. Enggak maksud gua, lu kok udah jago nangkep biawak Masa gitu. pas di damkar udah telepon. Ini siapa yang berani? Tiba-tiba ditunjuk masa. Umam kamu berani nggak Umam? Berani banget. Pelatihan lu sebelum kasus pertama tuh ngapain sampai lu kok bisa nangkep biawak gitu? Oh pelatihannya. Iya. Sebenarnya pelatihan kita utamanya itu adalah pemadaman kebakaran. Iya. Itu udah pasti dah. Iya. Gitu kok. Iya, itu pemadaman kebakaran. Cuma kalau yang kayak gitu tuh kita tuh sebenarnya jatuhnya rescue, Bang. Penyelamatan. Nah, di penyelamatan itu biasanya kita diajarin dasarnya adalah tali temali. Oke. Ya, rada jauh nih biar nyampe binyawaknya rada jauh nih. Iya. Tali temali. Oke, tali temali. Sampai akhirnya ada orang kayak gini segala macam, dan kebanyakan kalau damkar daerah kayak di Depok, di Kabupaten Bogor itu emang biasanya adalah orang-orang kampung gitu. Maksudnya yang emang udah sering biasa ketemu binyawak dan nggak takut. Ketemu. Iya. Halo biawak. Halo biawak. Halo Umam. Kadang saking akrab disuruh masuk karung sendiri. Sini masuk lu. Gitu. Saking akrab ya. Iya. Patuh dia. Usahain gua aja. Gua lagi yang masukin. Kayak gitu. Jadi kita belajar, dan itu kita juga ada pelajaran hewan tentang reptil. Cara menangkap. Ya, berbisa apa enggak. Oh iya lagi itu tuh. Bahayanya apa. Bagi ular aja lu ngapalin ya? Ular-ular spesies yang berbisa gitu-gitu. Ya sebenarnya umumnya kan yang di masyarakat mah ketahuan kalau ular-ular mah. Ular ketahuan lah, biasa yang Berbisa berbahaya. banyak ngomong biasanya. Ya benar. Ular berbisa yang banyak ngomong. Yang menurut gua yang paling berbahaya itu adalah pertama yang sering ditemuin ini ya, king cobra. Oh iya. Iya. Soalnya beda tuh kobra sama king kobra kan. Beda. King cobra sama kobra Jawa beda. Agak medok ya. Agak medok. Sama bisa jadi presiden. Iya. Bisa jadi presiden. Besoknya nyuruh anaknya jadi wakil. Nah itu biasanya kobra Jawa. Itu kata lucu. Kobra Jawa. Tapi emang jangan nyebutnya itu. Agak pemalu gini. Iya. Sama suka ngomong di belakang. Iya. Kobranya nggak enakan. Enggak langsung nyembur tuh dia. Punten. Gimana sih kalau Jawa? Permisi itu. Monggo. Ya, monggo. Gitu. Baru mulai bisa aja. baru nyembur. Dulu. Nah itu tuh beda-beda. Jadi yang biasa kita ketemuin adalah king cobra, kobra Jawa, sanca. Oh sanca masih ada. Ya, sanca, piton itu masih ada. Dan itu mah nggak berbisa. Iya. Cuma lilitannya. Nah, terus yang sering gua temuin tapi jarang adalah cincin emas. Ular cincin emas. Bukan cincin emasnya. Ular. Kalau nemuin tinggal tekuk-tekuk emas kan. Iya. Kalau cincin emas. Tinggal kantongin. Iya. Emas nih. Ini kan ular. Iya, benar. Ular cincin emas. Ular cincin emas sama ular cincin perak. Ciri-cirinya apa ular cincin emas? Ada ular cincin perak. Benar. Satu berarti dia. Iya. Perak juara 2. Juara 3-nya perunggu. Ada perlombaan ular itu. Emang mahkotanya itu dia. Enggak, cincin emas sama silver itu inian dia satu spesies. Sebenarnya gimana gue jelasin ya? Gini deh, lu tahu film Naruto nggak? Tahu ada Kinkaku sama siapa tuh? Kinkaku. Ya. Nah itu kan ada yang emas sama yang silver. Nah kayak gitu dah, ada kakak tapi bukan. Nah kayak gitu. Jadi tapi lebih berbisa yang emas. Karena ya juara 1 itu kan. Ya. Itu kan lomba ini yang berbisa-bisaan. Iya. Kita lomba berbisa-bisaan. Bisa-bisaan. Kalau ular derik ada pernah mau ular Wah, derik tuh jarang. Kan lu ya. Iya. Soalnya keselin. Iya, gitu kan. Iya, jarang dia. Soalnya kalau ular derik setahu gua ya, koreksi aja kalau gua salah. Habitatnya beda ya. Habitatnya beda, dia tuh gersang. Kalau kita kan tropis nih. Iya. Gitu jarang gitu. Terus habis kasus tangkap biawak di Depok apa lagi? Habis kasus binyawak itu ada ibu-ibu minta tolong sama gua masalah ular masuk ke dalam lobang. Masih binatang lagi lo ya. Ular Masuk ke dalam lubang. Nih gua kalau dalam waktu 1 bulan kebakaran tuh misalkan ada 10 kasus, itu 7-nya nangkepin hewan gua. Bener. 3-nya gitu. kebakaran. 3-nya kebakaran baru gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, terus tadinya mana tadi? Ular ibu-ibu. Ular ibu-ibu bilang masuk ke dalam lubang. Terus katanya lubangnya udah saya tutup. Oke, katanya gitu. Mungkin dia tuh ngeri mau evakuasi ngeri. Pikiran gue ularnya masih ada dalam lubang kan. Dan tutupnya bisa gue buka. Begitu sampai di sono ternyata lubangnya itu dicor sama dia, Bang. Ya. Dicor, benar-benar dicor. Udah kering.
Udah kering. Kira masih basah ya. Iya. Lama dong lapornya ya. Iya. Belum kering Udah lagi berapa hari berarti itu ya? Iya. Kalau masih basah masih bisa Itu diakali. demek dikit itu gue ngeliat sih. Anjing, maksudnya kan udah aman itu kan harusnya kan gitu. Iya. Pas masih basah ditulisnya enggak ada ular di Iya. Jangan diketok ada ular. Jangan diketok ada ular. Anjing. Tapi anehnya dia bukannya kayak gimana malah nyuruh ngancurin coran itu, Bang. Lah, Coran itu dihancurin, Biar bisa diambil ulernya? Iya, minta dicek ada ulernya apa enggak. Jadi itu situasinya tuh di belakang rumahnya dia. Yang mana biasanya yang namanya perumahan-perumahan itu kan urugan ya. Namanya iya, kan uruk buat ngeratain kan. Nah, urugan itu banyak sela-sela. Itu gua hancurin, bener-bener gua hancurin. Ya udah Bu, ini saya hancurin, tapi kalau Ibu pengen ngecor lagi jangan nyuruh saya. Manggil tukang aja. Iya. keren damkar bisa juga. Udah dikasih pacul sama dia. Laki udah megang pacul dia. Baru gua saya suruh, Bang. Ini sebenarnya udah datang mah. Udah ini sampai tinggi banget mobil molen mundur. Udah molen datang. Anjing. Udah dia udah nyuruh Ada molen lagi. Anjing. Udah bukan tukang damkar lagi nih. Pas damkarnya bilang nggak bisa langsung ngasih head comment. Ah katanya damsar bisa semua. Iya. Satu bisa Main dongeng kagak mau. Iya. Bukan gak mau. Bukan tugas saya. Kita mau kagak ada yang ngerti gimana tuh rumusannya, mana banyakan semen apa pasti kagak ngerti. Kita ngerti gitu. Tukang dongeng ngerti. Ini ya kebangetan encer kan gampang juga hancurnya. Serba salah kita. Nah terus itu gimana akhirnya? Gue bongkar. Jadi karena itu urugan jadi banyak sela-sela. Nah ular itu dia tuh kalau misalnya ada lubang sekecil apapun asal palanya bisa masuk, semuanya bisa masuk. Oh iya. Di mana nih elastis soalnya. Iya, kuncinya adalah pala masuk juga semua ngikut gitu. Sama kayak pelir. Iya. Iya ya. Asal pala masuk juga semua ngikut biar kata bagol kayak gimana. Udah pasti bisa. Begitu. Bener juga sih. Biasanya ngebohong dulu nyu. Palanya doang kok. Semuanya udah pasti gitu. Udah pasti gitu. Kok kan lebih dalam ini. Iya. Akhirnya ularnya nggak ketemu karena banyak sela-sela itu, nggak tahu kemana. Udah gue bilang ibu dah ini mah dicor lagi aja kan dia jadi 2 kali ngecor. Iya. Ngomong banget kata gue. Gue kira pas lu bongkar corannya ular, Bang makasih banyak Bang ular keluar itu. Iya. Saya kekurung di sini 2 hari nih Bang. Tiga pertolongan dulu nih. Kagak ada itu nggak ada ularnya makanya udah tuh kata gue. Ya Allah begini ya. Nah berarti 2 job pertama lu di Depok belum ekstrim banget ya? Belum. Terus habis itu apa lagi? Dan sebenarnya tugas gua ya di Depok tuh, gua nggak tahu kenapa ya. Gue tuh Allah tuh nakdirin gue buat dapet tugas-tugas yang aneh-aneh mulu, Bang. Ngeselin gitu. Bagus banget dong. Ngeselin banget gitu. Karena emang niat gue masuk damkar kan buat nyari premis kayaknya begini. Iya, tahu. Karena itu. Kalau sudah ada komedi pasti dan lu dia komedi. Iya dah. Terus piaraan kucing. Kenapa itu? Gue dapet info kucing dia hilang 3 hari. Ternyata ditemuin sama tetangga ada di pohon depan rumahnya. Lu tau gak pohon pinggir jalan yang tinggi? Iya. Gue saking gabutnya itu waktu itu kagak ada kejadian 2 minggu. 2 minggu gue pikir kagak ada kejadian pisan, Bang. Sekali ada kejadian gue semangat banget berangkat gue. Sampai sono gue naik di atas pohon, nyampe di atas pohon gue lupa kagak bawa harness. Lu tau harness gak? Enggak tahu. Tas mahal. Bukan. Hermes tas mahal. Untung ada lu. Iya. Kan gak ngerti Hermesan. Jadi kalau pantas mahal. Iya. Gue gak ngerti. Nggak ngapain anjing. Udah kayak inian gua gigi. Apa tuh kayak safety-nya gitu? Ya itu intinya founder stand up Indo. Ernest. Enggak, itu adalah apa namanya buat nyelamatin kita. Jadi kalau kita jatuh ada tali buat yang ngikat ke pohon. Oh, tahu gue. Itu. Yang biasa ini panjat tebing. Iya. Kayak gitu deh pokoknya. Ya kayak gitu. Nah, begitu sampai di atas gue lupa bawa itu. Gue cuma bilang ya Allah nih saya mau nyelamatin kucing. Jangan sampai kucingnya selamat, sayanya kagak ini. Iya. Berarti dulu nyadarnya pas udah tinggi udah di Nyadarnya atas. udah pas mau tinggi di atas. Oh. Ya Allah. Terus Ada kali 5 meter lagi ke atas, 10 meter lagi. 5 meter, iya 5-7 meter lagi ke atas. Akhirnya gue paksain ke atas tuh, Bang. Gue ke atas sampai ke atas. Begitu sampai ke atas gue tahu kenapa Panji kesel sama kucing.
Begitu sampai di atas mau gue ambil, kucingnya lompat ke bawah dan hidup anjing, nggak ngapa-ngapa. Ya Allah, gue bingung itu. Itu lu sendirian emang? Gue bertiga berempat. Jadi 3 orang di bawah, emang megangin tangga, gitu-gitu segala Lu macam. yang naik. Gue naik gitu, karena emang gue bete gitu kan. Akhirnya gue berangkat aja. Begitu sampai di atas kucingnya lompat, gue di atas, gue bingung. Bocah di bawah juga kan pada kagak bawa tali ya, bawa tangga juga bingung nyelamatin gue gimana ya Jadi kan. temen-temen lu ketawain. Terus akhirnya Iya. akhirnya lu nelpon damkar tuh di atas tuh. Halo damkar kucing. Anjing. Harus manggil saya dari tadi. Dia manggil saya. Malah damkar manusia. Tapi lu ada pikiran ini kucingnya selamat, masa gue lompat mati gitu. Itu tinggi banget itu 20 meteran ada di pohon. Anjing, tinggi banget tuh belum. Tinggi banget. Lu tau pohon kupu-kupu gak sih? Iya anjing. Selek lu ya. Ini lagi istilah baru nih. Gue nggak tahu nih kupu-kupu tuh kupu-kupu apa nih ya? Pohonnya terbang cantik. Enggak. Jadi daunnya tuh bisa disobekin, terus disobekin 2, terus diginiin, ujungnya kita gini-giniin kayak terbang kayak kupu-kupu. Oh, bentuk Tahu nggak sih? daunnya, bentuk Iya. daunnya. Kayak Lu belum nggak pernah lihat. tahu? Belum pernah. Kayaknya pernah. Besok lu kirim videonya dah. Ya Allah. Aku mungkin tahu cuma beda bahasa kali. Iya. Kayaknya kalau daunnya itu mungkin sama kita daunnya nih, cuman pohonnya nggak tahu. Pohonnya nggak tahu. Intinya pohon yang di jalan ini deh, Juanda. Gede-gede Kan lah. tinggi batu ya. Nah, ya segitu deh tingginya. Tapi 20 meter. Terus Iya, itu segitu. gimana? Habis itu gimana turunnya? Ya udah akhirnya gue turun dengan cara ngerosot gitu. Anjir. Iya, tuh pada baret gue masih pada ada ini kayaknya. Bekasnya. Buset Anjir. Ya udah resiko dan salah gua itu nggak bawa alat. Oh iya sih. Salah gua itu nggak bawa alat gitu. Tapi lu Gitu. ini nggak di Depok pernah ada yang kebakaran gede banget gitu nggak? Nanganin kasus yang kebakaran yang Nah ini anjing. Ini anjing ini. Gue sebenarnya gimana ya? Gue juga bingung nih. Gue tuh sebenarnya udah prepare banget buat konten semuanya bang. Kalau kebakaran tuh. Iya. Apapun buat ya. bekerja dah. Gue beli Handcam. apa namanya? Headcam. Ini apa sih namanya? GoPro. Kunciran. Kunciran. Cuma ada kameranya. GoPro. Iya. GoPro. Siap banget GoPro gue. Gue udah siap GoPro. Setiap gue bawa GoPro, mix segala macem, nggak ada kejadian. Nggak ada kejadian. prepare gak ada apa-apa. Nggak ada. Itu gue cas-casin baterai pada melendung kagak ada. Giliran gue kagak bawa, ada kejadian bang berapa kali tuh kejadian kebakaran yang ya kalau gue bisa bilang karena kita nih Mako tugasnya ngecover yang di wilayah-wilayah. Gue nih Mako kan ya, tugasnya adalah jadi yang dekat sama sektor wali kota misalkan, wali kota dulu nih yang berangkat ke sana buat penyemprotan. Pernah ada jadi satu kejadian sore belum puasa kalau nggak salah, sore belum puasa kemarin kebakaran di daerah gue lupa deh namanya. Intinya enggak wilayahnya pos wali kota nih. Dari kalau yang lurus lu ke Mares, The Mall, tapi ini ngambil belok kiri. Oh iya. Gue nggak tahu deh namanya apa. Arif Rahman Hakim. Hah? Arif Rahman Hakim. Flyover. Ya flyover. Iya, Oh, dia makanya daerah sana dah gitu. Itu kan wilayah pos wali kota. Dia nelpon ke kantor kita ada kebakaran segala macam. Gue pengen tahu kita berangkat apa nggak usah? Berangkat aja bang, gue turun bantuan karena prinsip kita lebih baik air lebih daripada kurang. Oke. Ya di sana udah madamin, kita berangkat ke jalan. Di jalan itu mobil udah gue melon-melin bang, minggir, gue ludahin lo minggir segala macamnya. Nyampe sono apinya udah padam sama pos wali kota bang. Muka gue cemong-cemongin, capek banget gue semadamin ini dah. Udah. Capek banget gue. Capek banget gue semadamin, ada warga datang kasih es. Oh mas capek ya? Iya capek, gue bilang gitu aja sama gue. Anjing keren aja. Wah mas apa ya safety. Pokoknya kalau ada yang ngasih makanan gue tangkepin paling dulu. Iya gue capek banget ya gue gitu kan. Gue iya, asal muka kelihatan cemong juga berarti dia yang paling gawe kan gitu ya. Iya kayak gitu aja gue udah. Lucu banget lagi anjir. Yang absurd ada nggak bang? Hah? Yang absurd. Yang absurd banget deh. Banget. Selain nangkap ular, orang atau apa gitu. Ini nih. Kelamin. Belum lama. Itu sih emang iya, tapi Ini menurut gua itu memang harus diselamatkan kalau cincin nyangkut di kelamin, Bang. Masa depan, coy. Iya benar. Masa depan, coy. Bisa putus. Iya benar. Kalau darah terhambat hitam tuh bisa putus itu. Oh, iya sih. Itu harus tuh. Ini apa nih yang belum lama?
Yang belum lama itu ada orang datang ke kantor. Langsung tuh gak nelpon. Enggak, datang pakai mobil taksi listrik, tahu lu? Oh iya. yang hijau, yang baru ya. Dari Vietnam. Dia, gue tanya dia kayak orang bingung. Nama Pak bingung amat Pak. Ini mas saya ngeri banget, anak istri saya diusir dari kontrakan kata dia. Damkar kan penolong manusia nih. Bagus tahu kan selanjutnya apa? Iya. Bisa nggak bang? Saya minjem duit buat bayar kontrakan. Lucu banget. Anjing ya kan. Terus Emang berapa sebulan kontrakannya? Sebulan 1 juta. Saya belum bayarin 6 bulan 6 juta. 2 bulan gaji itu. Ya Pantas diusir. Ya Allah. Udah wajar. Udah wajar banget. Maksud gua begini buat semua teman-teman orang nih masyarakat yang mau datang ke kantor minjem duit nih. Ini gua mau ngasih tahu nih. Enggak semua anggota damkar di kantor damkar itu dia lagi piket. Ada juga yang lagi stay cuma healing aja karena males pulang, bininya ngomel, token listriknya habis, berasnya habis, bayaran sekolah belum kebayar. Kalau lu datang minjem duit bukannya tenang, itu mah yang jadi marah. Marah lu Bang Diamuk, lu bisa sama dia. Damkar yang kebakaran itu. Iya. Akhirnya lu tahu nggak apa Bang? Sekarang mau begini aja dah. Abang nggak usah banyak macem-macem kalau minjem duit. Abang punya duit 50.000 nggak? Kita aduin aja di slot yuk udah kali. Ayo udah. Kita nyelot aja dah. Saya juga nggak punya duit ini. Ngadu-ngaduan oke siapa? Ayo dah. Sekarang kita sitin aja dah. Daripada saya ngeluarin duit 6 juta ini, saya juga nyari abang lagi duit lagi. Dia itu datang situ naik taksi listrik ya. Iya. Yang orang piket tuh ke situ naik motor Beat lu. Buat taksi. Buat pinjem duit ke damkar. Itu dia lu usir aja di situ. Apa? Lu usir. Ya nggak diusir sih, cuma ngomong gitu doang gitu ya bang. Oh ini ya lu suruh bang berdiri situ bang, terus lu semprot pakai salam gede. sadar lu anjing sampai keluar. Sampai sadar. Biar sadar Kena air. Biar sadar ya Allah. Muka dia belum. Emang aneh banget itu gua bingung. Iya makanya. Lu kan lu bayangin deh. Tapi dia bisa bayar taksi itu. Ya bisa setoran kayaknya dah. Dia emang buat bayar setoran dah itu kayaknya. Iya kali ya, bisa. Iya benar. Benar. Terus apa lagi bang yang aneh? Sebenarnya gini ya, kalau gue bilang konteksnya adalah panggilan akhir gue bisa pelajarin ternyata ini bukan karena aneh. Bukan karena warga gimana gitu, bukan karena warga manja atau gimana. Mereka tuh cuman karena panik aja. Oh iya. Benar, karena panik ngelihat damkar fast responsif gitu, jadinya nelponnya damkar. Iya, apa-apa Sekarang damkar. jadi kayaknya masyarakat itu nomor 2 di pikiran masyarakat ketika mereka panik dah. Nomor pertamanya astagfirullah gitu. Astagfirullah damkar nih. Iya, nelpon gua kan tuh. Terus gua jawabnya astagfirullah ngapa gua? Sama-sama. Iya, sama-sama istighfar aja. Tapi sekarang apa-apa pasti yang dipikirin pertama damkar ya. Itu benar. Karena kemarin ada tuh berita yang nangkap maling. Nangkap maling. Itu kan aneh banget tuh. Iya lagi itu. Nangkap maling lapornya damkar. Itu lucu banget lagi. Makanya gue bingung gitu masyarakat kemarin ini RUU TNI, iya kan, difungsi pada sampai di demo kan. Mas gue nih damkar. Udah bukan difungsi lagi. Fungsi kita lagi. Enggak ada yang demo itu. Demo apa? Malah mantep-mantep doang. Mantep kamu. Jadi damkar tuh sekarang kayak karyawan baru di perusahaan yang kalau disuruh sama atasannya cuma mantep kamu doang. Cuma iya. Iya itu anjing. Itu foto aman enggak Bang? Aman enggak? Aman. Buat highlight bagus. Iya bagus. Oke, banyak berarti ya malah berita absurd panggilan-panggilan absurd. Iya makanya dari pujian-pujian masyarakat ini gue ngerasanya kita itu semakin malah jadi sering dapat kerjaan aneh. Iya benar. Iya. Sekarang gini gue bertanya lu, gue pernah lihat di daerah Jaktim. Oke. Ada ibu datang ke kantor damkar, bawa panci, kondisi Masih panas. Enggak. Melepuh dong. Masalahnya kok dilempar ke dapur juga gitu-gitu juga. Kayak kartun ya. Lucu banget tuh datang gitu. Datang ke kantor damkar minjem sarung tangan. Malah
Ibu kok udah belum dulu nih. Harusnya sebelum dong. Ibu bisa bawa ke sini kuat. Ya, kenapa minjem sarung tangan? Kenapa minjem sarung tangan? Bawa panci. Ya lu tau panci yang buat masak nasi gak sih? Iya. Nah kan bawahnya ada saringannya tuh. Iya. Nah saringannya itu nyangkut. Nyangkut di mana? Nyangkut di dalam. Biasanya nggak bisa ditarik. Iya. Kan buat ambil nasinya. Ya Allah. Akhirnya gini, dia bilang kan damkar, ibu kenapa kesini? Gitu. Laki ibu kemana? Lagi saya kerja mas. Ya saya juga lagi kerja gitu. Akhirnya tolongin dah ini, damkar kan katanya cepet. Oke. Gitu. Maksud gua gini dah, pelan-pelan lagi nih ya. Kita pelan-pelan nih. Kita pelajarin dulu nih ngapa Macan juga cepet, ya. macan. Iya. Macan juga cepet. Motornya wrecking. Maksud gua gini, kita tuh biasa cepet ngerjain sesuatu karena memang sudah tupoksi kita itu buat mengurangi kerugian seminimal mungkin. Pertanyaan gua, kerugian apa yang ditimbulkan dari saringan panci nyangkut nggak bisa keluar? Kerugian apa ya? Iya, paling nasinya doang. Paling nasi aja ya. Nasi. Iya, begitu maksud gua. Gak bisa dipakai lagi besoknya paling gitu doang. Iya. Nangis ibunya nangis. Iya. Gara-gara damkar nih. Masih jadi nyalain damkar. Gak sudah cerita kita kalau jadi. Kata gua aneh banget. Maksud gua, ya udah laki tetangga ada banyak gitu maksud Iya gua. dia kan jauh tuh pasti kan dari rumah ke Jalan kan. Effort. Enggak maksud gua yang ada di pikirannya apa ya gitu pas jalan ngomong panci nyangkut. Wah ke damkar bisa kali ini gitu ya. tetangga dia lewatin rumah tetangga kan ya. Iya. Nggak bisa kayaknya ini dia. Bisa deh. Underestimate anjing. Underestimate anjing. Bahkan dia ngelewatin tukang servis panci. Aku nggak percaya. Aku pernah ditipu. Udah mending damkar terbaik bener. Damkar Emang iya. Dan ini cerita-cerita aneh ini bakal lu ceritain semua nggak di special show lu nanti? Oh ya jelas itu materi aneh-aneh gua yang tentang kasus-kasus aneh itu bakal gue ceritain dan ada cerita yang belum gue ceritain di mana-mana itu bang. Ini personal gue ya, ini tentang karena emang pengen banget gue omongin gitu. Cuman gue bingung kalau ngomong di sini gue ngeri, situ gue ngeri gitu. Akhirnya lu bikin show. Nah, ini dia nih. Jadi Bang Umam bakal bikin special show bertajuk Damkar. Tanggal berapa Bang? Tanggal 10 Mei di Fakultas Sastra Jepang UI. Wih, sekarang itu tempat keren itu. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman, tolong dibeli tiketnya. Berapa tiketnya? Harga tiketnya sekarang 150.000. Udah Cepet 50. Bisa dibeli di mana Bang? Bisa dibeli tip-tip atau bisa langsung ke IG gua atau ntar linknya gua kasih dulu aja di video Boleh. ini. Boleh. Boleh. Aman. Ya, klik link di video di bawah ini gitu. Ini posteran. Yo, oh lu ada editor juga? Kagak. Kalau nggak dapat kita edit. Di tayangannya kayak orang tolol aja Bang. Iya. Ini ngapain ya? Iya, boleh. Kalau ini beneran nih. Nah, beneran ada pasarnya. Yakin nih. Jadi nggak yakin ya kita. Itu nanti ada siapa aja bang? Openernya ada si Fadlu dari PWC 5 juara kan ya? Iya, juara PWC 5 dari Stand Up Indo Depok. Terus ada Sapar Sapar. di 11 kemarin. Ya terus Maljupri. Maljupri. Abang-abangan. Ini gua baca di ini kan komen IG lu kan dia. Pengen jadi dia yang minta kan ya? Dia yang minta jadi opener. Sebenarnya gue tuh nggak pengen masukin Bang Jupri di poster dan gue nggak pengen kasih tahu karena gue pengen tahu nih pasar gue berapa nih yang beli tiket. Ternyata seret. Makanya dikelari. Muncullah poster Maljupri. Ngomong sama dia, Bang, foto lu gue upload ya poster. Iya mam nggak apa-apa tapi kayaknya nggak ngangkat juga dah. Aduh. Berarti nanti apa aja yang bakal lu ceritain Bang? Oh yang gue ceritain adalah keresahan gue tentang damkar. Keresahan gue dengan respon masyarakat damkar sama keresahan gue pribadi yang belum gue ngomongin itu gitu. Anjay, menarik Ini banget. lu ngomongin situ nggak? Sandi.
Itu ntar tipis. Sandoro, Sandi Sandoro, Sandi Sandoro, Sandi Sandoro. Sandoro ya. Tadi yang temennya SpongeBob. Sandy. Iya, emang pakai helm. Emang tukang marah-marah. Iya. Tukang marah-marah. Iya, sama bisa karate. Iya. Benar. Ini ngobrol ngomongin tupai ya nih. Sama MC-nya itu ada Bang Zai sama Bang Sukron. Bangsa aja udah lama. Itu MC legend gitu. Udah lama gua enggak tahu bangsa gua. Iya. Depok juga. Top senior Dep. Sebenarnya Nopal sempat marah dia enggak gue suruh jadi MC. Iya. Enggak di mana-mana. Iya. Dia udah nge-MC di acara kita loh, Iya, padahal bener. tanggal 3-nya. Iya. Masa dia masih pengen Handal, tanggal anjing. 10. Dia ngomongnya ke Edward bukan ke gua. Oh, iya, salah juga. Iya kan. Akhirnya gua kasih tahu, gua nih show gua ini sebelum gua masuk Suci emang gua udah pengen bikin show dan gua konsultasinya sama Bang Sukron sama Bang Zai. Dan emang gua udah janji sama mereka gitu. Gitu. Akhirnya gua klarifikasi lah. Tapi udah bener dah syukuran sama bangsa. Iya benar. Udah cocok. Iya. Tapi kita tuh pernah ngomongin ini tahu damkar tuh apa jadi seorang damkar tuh nggak adil karena kasus-kasus yang ditangani kan aneh-aneh gitu. Iya. Lu inget gak? Iya. Yang jadi kita tuh pernah berpikiran harusnya damkar tuh digajinya per kasus gitu bang. Kasus Dan kasus itu sesuai beratnya. Sesuai beratnya kasus. Sesuai kesulitan kasusnya. Iya. Jadi kita- Contohnya. misalnya nih kalau misalnya benerin apa tadi gituin panci, Iya. nah itu Mas 1.000 gitu, dapat tambahan Mas 1.000, Iya, 20.000 Iya, lah. semakin aneh misalnya Iya. gituin Semakin aneh, cincin semakin dari sulit. titit, nah itu dapat 1 juta. Iya. Nah kalau titiknya ngecrot setengah gitu, ya gitu. Dia lagi benerin nih, aduh kena muka gitu kan, harus setengah gitu. Nah, nambah karena kenikmatan, karena kenikmatan. Kenikmatan. Menurut gua adilnya gitu, jadi Kenikmatan. damkar tuh harusnya digajinya sesuai kasus. Gitu. Tapi fun fact-nya yang lu belum tahu mungkin ya, damkar itu dulu pernah digaji per kebakaran tau. Anjir. Itu kalau nggak ada kebakaran, nggak gajian. Ya sebenarnya gaji utamanya kecil gitu. Oke. Cuman dia ada bonus dan itu masih berlaku sampai sekarang. Oh, berarti bener. Jadi itu namanya SPPD jatuhnya. Surat perintah perjalanan dinas dan itu ada uangnya biasanya. Oke. Nah, beberapa wilayah masih ada tuh dan ada wilayah yang cukup aneh menurut gua. Jadi ada jadi misalkan satu hari itu ada 2 kebakaran. Tapi yang bisa dibayar itu cuma 1. Karena Enggak kenapa-napa karena memang anggarannya begitu aturan anggarannya. Meskipun dua-duanya ruko ya. Iya. Sehari 1 berarti. Sehari 1 harus anggarannya. ya. Bolehnya. Ya, kalau evakuasi itu harus 5 km lebih. Waduh. Kalau di bawah 5 km nggak dibayar. Maksudnya 5 km dari pos. Dari Iya, kebakaran. 5 km dari pos. Kalau gue di lokasi situ gue disuruh nangkep binyawak gue suruh lari dulu. Ayo sono. Masih 3 kilo nih gua. Udah gue pasangin strapa kan ya kan. Sono. Masih 3 kilo nih biar 5 kilo biar dibayar. Baru. Gitu aneh-aneh gitu. Gue nggak ngerti dah banyak banget kurangnya. Iya kenapa gitu ya peraturannya? Itu dah bedanya dari kebijakan-kebijakan yang lain, kebijakan-kebijakannya gitu. Itu bakal lu bahas juga nanti ya. Itu gue bahas juga tuh. Gitu. beda ya. Sampai gue tuh ada kepikiran, tapi ini nggak usah gue ngomongin di sini, bahaya ini kalau gue ngomongin. Gue punya musuh ntar. Polisi. Gue tuh punya enggak bukan. Iya. Oh bukan. Gue tuh selalu nyari cara gimana caranya, meskipun gue nggak punya power ya. Ya. Tapi gue selalu berpikir gimana caranya ini damkar bisa terfasilitasi dan disejahterakan dengan baik. Gue dapet tuh akhirnya pikiran itu. Oke. Ya, tapi ntar aja gue sampainya di show gue. Siap. Yang penasaran buat apa yang bakal disampaikan oleh Ya. damkar ini? Damker, Iya. di show damkernya. Damker. Dulu gue suka banget sih. anjing. Keren banget damker. Damker. Sial, peduli. Ya, Damker. Translate. Damker itu ada tagline-nya. Apa? Damker itu ada tagline-nya. Oh iya, apa itu? Di situasi yang sial kita harus tetap peduli gitu. Oh iya. Anjing keren. Kelas. Sumpah keren. Di situasi yang kita harus tetap care. Gitu, Damker. Damker tuh gitu. Keren lo ya. Adakah damkar di hatimu? Ada. Di mana? Di sini. Di sini, di hati ini. Kok lu gak gitu sih? Enggak beda berarti. Beda ya. Lu wilayah mana itu? Gak tahu saudaranya Koler. Febri, Bang Febri. Oh. Kan dia pernah mau stand up juga waktu itu. Iya, Kita iya, tahu
inian yel damkar dari dia. Oh, di sini di hati ini gitu. Dia pernah masuk Depok. Apakah ada damkar di hatimu? Ada. Di mana? Di sini, di hati ini. Itu udah jadul itu. Oh, udah jadul. Yang barunya. Yang baru dong, ayo kita bikin. Kita bikin lagi. Tugas dia aja lah. Gue ikut ya kalau kita bikin. Biar gua aja. Berarti lu jadi gak usah. Iya, gua aja. Sorry. Gua aja. Ya sorry. Ini lu pernah gagal gak sih Bang dalam melakukan Percintaan. tugas? Iya. Lebih ke situ. Pernah itu kemarin ceritain sama dia. Kasus Bang, nanganin kasus. Iya, pernah gak ngerasa kayak aduh, Iya. nggak beres nih atau gimana? Gagal ya, nggak berhasil. Gue bingung nih antara gagal apa emang berhasil karena barometernya bingung nih. Jadi 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu Oke. bulan puasa ada pernah ibu-ibu minta tolong sama gua. Lu buka jam 11. Enggak. Minta tolong sama gua. Gagal itu. Itu gagal udah itu fix. Bukan. Gagal menahan hawa nafsu. Menahan napas. Gagal itu nggak benar, nggak salah. Ayo coba apa nih gagal? Dia gagalnya itu, gagal gue itu adalah dia tuh nyuruh gue buat evakuasi lakinya. Wah, Dari Nyangkut di atas asbes. tapi ini cerita kayaknya cerita ironi deh. Lakinya nyangkut. Lakinya nyangkut dari asbes. Jelasinnya kucing. Miau. Kok bisa nyangkut dia? Jadi gini, biasanya bapak-bapak itu kalau mau bulan puasa itu kan suka bebenah ya. Oh, iya. Benerin rumah. Benerin rumah, apapun. Iya. Nah dia tuh nyuruh anaknya nggak ada yang ngegubris. Akhirnya dia. Sampai akhirnya dia ke atas dan dia lupa. Namanya orang tua tuh lupa kalau fisik dia udah lemah. Oh iya. Dia tuh punya inian apa namanya setengah stroke. Anjir. Stroke setengah. Oke. Gitu. Kenapa lu ketawa anjing? ngapain? Naik. Iya kan. Iya kan orang tua gitu. Kita parah juga loh. Nggak tahan fisiknya. Dia tuh lupa sama fisiknya gitu. Fisiknya tuh lemah dia lupa gitu. Sampai di atas dia tuh hilang dari jam 6 pagi. Ya Allah. Hilang. Iya, nggak ada yang sadar. Oh, maksudnya orang rumah nggak ada yang tahu bapaknya Iya. kemana. Iya. Oke. Pak, dipanggil-panggil gak Sadar-sadar itu jam 8 pagi ketika istrinya mau jemur rengginang. Ada laki gua ini. Kejadian terlalu aneh. Oh dia mau jemur gila di kata. Iya. Kan pakai kayak tangga, Tangga gitu. gitu. kan. Iya. Iya, mau jemur rengginang di atas. Pas sampai atas lah ada rengginang gede. Rengginang gede. Hidup ini mah laki gua. Kok lu di sini sih? Enggak, itu ketahuannya itu sebenarnya jadi gini nih. Ini asbes nih. Iya, ini asbes. Ya kan? Dia tuh sebenarnya nggak bisa ngeliat ke sana. Jadi asal mau ditaruh itu rengginang, kok kayak miring Nyangkut. jatuh lagi. Oh, iya, Kayak miring jatuh lagi. Jadi tanpa rengginang nibanin bapaknya. Di atasnya ya. Ngeganjel. Oh miring. Iya. Iya. Nih kok ini miring terus. Iya gitu. Iya. Bahkan di bawah lagi. Wah. Panin bapaknya. Bapaknya kok bisa gak nyaut sih? Kok gak nyaut bapaknya? Jadi bapaknya tuh Stroke setengah Stroke setengah ngomong tuh bukan susah. iya. Ngomong tuh udah Boleh, susah. boleh. Itu pernah kayak gitu soalnya. Iya, Iya, berarti, Bang. makanya ada suara ada. Iya wajar ya. Ada suara apa gitu kan akhirnya dia pakai tangga lagi. Iya. Sebenarnya mana di Iya. sini, di sini. Iya. Banyak juga. Setengahnya enggak. Gitu. Bisa tuh setengah. Setengah. Setengahnya bisa. Bisa. Setengahnya beda-beda. Dia emang aneh banget itu. Udah tuh pas dia naik ke tangga lah ada laki saya nih ngapain ini ya gitu. Segala macam. Dia bingung banget itu. Apa tadi gua gak sengaja jemur dia ya? Beneran emang dia dikira gitu. Apa gua salah ya tadi jemurnya ya? Kan rengginang. Karena kejemur. Lah ini rengginang masih ada. Tadi apaan ya? Lucu banget anjir. Coba turun dia balik ke kamar lihat. Ya, kalah kan bener. Kasurnya isinya rengginang. Dikira naruh Tolol itu mah. Goblok. Tadi kebangetan goblok. Itu tonet banget sih, itu tonet. Tonet. Terus keluarga sakit anjing. Dia bingung tuh akhirnya bingung dah mau evakuasi karena topangannya susah dia panggil anak-anaknya lah. Itu anaknya ada 2
nggak ada yang bisa nggak ada yang berani evakuasi karena takut ambrol kan. Asbes. Asbes. Oh iya benar sih kalau asbes. Karena takut ambrol. Akhirnya karena situasinya di sana di asbes itu dia ngeliat bapaknya kayak kasihan gitu kan. Akhirnya dia mikir nih gimana caranya gue sebelum gue dapet cara buat evakuasi tapi bapaknya nyaman di atas. Ngapain tuh biar nyaman? Digelarin kasur Palembang. Oke. Di atas. Digelarin kasur Palembang. Jadi bapaknya di sini, di sini nih kasur Palembangnya di sini. Sebelahnya. Ini dari anaknya dari sini liatin dari tangga nyuruh bapaknya, ayo Pak beguling. Oke. Beguling tuh bapak udah tuh jam 8, jam 9, jam 10 panas banget kan. Iya. Dia masih belum pikiran manggil gua belum. Itu siang anjing. Akhirnya sama anaknya mikir gimana caranya biar bapaknya sejuk di atas. Sampai caranya itu dapat. Akhirnya pasang kanopi. Bukan repot lama. Bawa kuli dulu. Iya. Ribet banget. Pasang kanopi. Itu gua udah manggil tukang baja ringan. Susah. Itu pas pasang juga bisa sekalian minta tolong turun. Bisa sekalian turunin itu mah. Enggak repot itu ya. Iya. Dalam budget kan sama budget. Nambah budget. Mending mahal benerin banget. gentengnya dulu. Akhirnya sama dia disiramin dari bawah. Bapaknya. langsung ke gitu. Airnya jadi gitu airnya. Iya. Bukan pakai selang, pakai gayung. Yo. Bapaknya disiram gitu busur. Iya. Gitu. Iya. Dan itu bulan puasa. Bapaknya lagi kiranya ini kali ya, ember tumpah gitu. Iya. Kata bapaknya kayak gerimis ini. Kok di sini doang ya gitu. Apa sih aja. Terus. Akhirnya baru tuh setelah disiram-siramin jam 11 dia baru sadar. Oh iya damkar. Iya. Akhirnya dia nelpon gue lah, gue dateng. Akhirnya gue dateng evakuasi tuh sama komandan gue. Gue di bawah sama satu orang lagi diri di atas temboknya. Nah udah tuh. Begitu mau diangkat ke tanduk portable ambrol. Ya Allah. Gitu. Untungnya jatuhnya dia tuh nibanin komandan gua. Oke. Jadi komandan gua keburu begini gitu, nibanin komandan gua. Bro, ada satu anak yang ngomong tahu gitu mau gua baik kata dia gitu. Anjing. Udah tuh. Ya maksudnya kan dia kan manggil damkar biar nggak ambrol. Itu. Iya. Oh, dia permasalahin itu ambrolnya. ambrolnya. Ya Allah. Udah tuh ya. Akhirnya udah tuh selamat. Itu bapak-bapaknya rebahan. Bapak-bapaknya rebahan. Terus mungkin dia karena saking berterima kasih ya. Dan itu bulan puasa dia ngomong begini, Pak, bapak-bapak damkar ngomong beri pelan gitu. Puasanya batalin aja. Kunyah saya sekarang. Iya. Enggak. Permen karet kali 2 kaki ya. Dikunyah ya. Ini Mas. Terima lagi. Ini sangat Udah matang Mas. Saya dari jam 6 pagi dijemur. Ini udah matang. sebelum saya dimasukin ke toples nih. Khusus buat kapten damkarnya. Paha saya ini. Paha saya Kiri medium well. Iya. Banyak ini dagingnya banyak ini. Astagfirullah. Itu apa dia? Batalin, nyuruh batalin. Iya kata dia nyuruh batalin aja. Dosanya saya yang nanggung kata dia. Anjir, keren. Soalnya saya juga udah batal pas disiram kepinum. Lucu banget. Anjing. Tapi itu hitungannya berhasil. Cuman ada kerugian. Iya ambrolnya itu. Nah kalau kayak gitu nggak ganti rugi kan berarti? Enggak. Karena Ditanggung itu kan? bagian dari evakuasi ya? Iya itu udah sebagian dari resiko. Resiko enggak. evakuasi. Ditanggung yang ini korbannya ya. Iya betul. Kan itu nggak sengaja kan gitu. Pas sudah turun bapaknya ngomong enakan di atas gitu. Itu sih marah besar itu semuanya. Di atas. Lu udah gua udah capek-capek. Lu cita-cita gua dari kecil tidur di atas. Masa diturun-turun. Dibanin lu masih ngomong enakan di atas. Orang mau ngomong apa dari tadi kan gue selamatin gitu. Bilang guys. Belum bisa bilang tapi dia susah lagi. Lagi kayak gitu. Kalau enggak Mas kok saya diselamatin sih, saya udah muak sama keluarga ini. Sengaja ngumpet di Saya ini lagi pisah ranjang begini saya. Saya malah lagi ngumpet ini bener. Saya nggak mau ketemu malah ketemu gara-gara rangginang. Gue nggak
ngerti dah tuh makanya ya gitu tuh makanya banyak banget yang kagak ketebak di pikiran gua gitu maksudnya. Kok ada orang minta tolong kayak begini gitu. Itu di mana kejadiannya, Bang? Itu waktu gua masih di Kabupaten Bogor, itu di wilayah Bojonggede. Bojonggede. Itu waktu gua masih di Kabupaten Bogor itu. Makanya kata gua, aduh, kacau banget mana mau lebaran kan. Iya, bab kudu dandanin asbes dia. Niat yang rapihin asbes yang bocor malah ngancurin asbes tuh. Malah ngebangun lagi. Iya, aneh Nih, banget ya. sama ini Terakhir. penasaran gue nih. Lu pernah nggak pernah gituin yang cincin apa yang di titit gitu pernah nggak lu? Oh. Iya. Pernah nggak? Pernah gue. Lu pernah Tiba-tiba jadi damkar. pernah nyelamatin nggak bang? Lu kayak gitu? Apa? Pernah nyelamatin kayak gitu gak? Sebenarnya itu gini. Sebelumnya gua kasih tau dulu nih cara kita ngelepasin cincin yang nyangkut di jari deh. Iya. Ya gua kasih tau dulu. Cincin nyangkut di jari itu biasanya kita taruh di meja. Terus kita masukin plat tipis. Lepas. Enggak, dihipnotis. Lepas. Waduh. Waduh. Jarinya yang lepas. Emang lepas itu mamanya. Lepas sih lepas. Tapi enggak. Kita taruh di meja, terus kita masukin besi plat tipis. Lu tau gagang sendok? Iya, Tahu, tahu, ya, kita masukin gitu, terus kita gerinda dari atas. Iya. Ini kita pegang. Nah, itu juga yang sama kita lakukan ketika cincin nyangkut di Titit. ya di teripang itulah. Teripang orang. Ya di teripang. Itu nyangkut di teripang. Pernah datang ada orang datang ke kantor gua kondisi kontolnya ngaceng-ngaceng ager. Iya. Tahu gak sih lu ngaceng-ngaceng ager? Lu tahu gak sih? Iya. Tahu gak sih? Masih bisa digerakin. Iya. Diri tapi dia Iya. agak lembek. Iya, yang lepas begini nih. Masih bisa digerakin. Ya kalau di ya kalau di ya. Agar lucu aja timun tuh kalau dikelepak itu tetap ager gitu kan. Kuat. Ngaceng ager tuh begitu tuh. Gitu. Ya. Tapi masih ngelawan. Kali gitu. Masih wew gitu. Kayak itu. Dia datang kondisi kayak gitu ada cincin nyangkutnya. Caranya sama kayak jari. Cuma pada saat itu meja tuh adanya sepinggang. Sepinggang. Lebih tinggi lah. Tinggi dong. Lebih tinggi dari kondisi posisi titik gitu kan. Nah itu kan bingung tuh kalau kayak gitu kayak gimana kan. Akhirnya biasanya gue taruh di paha gua kalau tangan. Kalau tangan. Iya. Itu pun sama. Si teripang itu taruh di paha lu. Iya. Lu gimana sih nih? Lu jangan sini. Coba Ler, keluarin Ler. Enggak dong. Enggak maksud gua lu gini nih. Nih lu jadi damkar nih. Iya, Lu jadi damkar nih. Ini teripang nih. Kontol di sini nih. Ininya lu pegang nih, lu pegang. Nah, itu lu pegang tuh ya kan? Set. Nah, lu masukin besi plat tipisnya. Dari depan. Ini kontrol udah dekat banget sama mulut nih lu nih. Iya ya sih, kan? harus fokus lagi. Iya, melet dikit kejilat nih kontrol ya kan. Udah susah nih. Iya ya kan? Masukin tuh, masukin plat tipis ya kan. Wah, bahaya juga kalau Kita sambil ngeces aja. anjing udah bahaya banget itu. Bahaya banget itu nomor ini. Anjing, masukin tuh plat tipis. Dan buat masukin plat tipisnya kan harus dipegang nih tripangnya. Iya. Ya kan? Itu awkward banget anjing. Begitu dimasukin, set, kita gerinda dari atas. Nah, ada masalah baru timbul. Buat biar itu kan kalau gerinda kena itu kan panas ya. Dan biar adem, itu kita cipratin pakai air. Disiramin air. Ya, udah memegangin kontol kecipratan daki kontol. Iya. Udah awkward banget kan tuh. Gerinda getaran dan si tripang ini nih sensitif banget kan sama getaran kan. Iya sih. Ya kan. Semakin getaran itu muncul, semakin keras itu tripang. Iya. Nggak lama si yang punya tripang teriak gitu. Terus cincinnya keluar. Tapi belum kepotong karena dia ngecerit jadi kontolnya ngecilin. Harusnya bayar 1.500.000. Iya, harusnya lu dibayar 1.500.000. 5 kontol aja lumayan kan. Nggak, tapi gue nggak kebayangnya tiap hari muka gue berhadapan sama kontol orang dengan berhadapan sama king cobra bang. Pas di waktu lu nge-rescue dia nih, nyelamatin dia, lu tanya nggak alasan dia Masukin itu buat Gua apa? penasaran tuh, soalnya gak pernah ada kalau di berita tuh. Apa dia nggak punya jari? Nggak punya jari naruh cincin? Nggak punya jari. Aduh punya cincin nih. Gimana ya? Sana nggak pernah dimasukin headline ya.
Iya. Ya kan? Kenapa? Karena malu lah dia ngomong di media. Alasannya adalah kebanyakan itu tuh cincin sebenarnya memang cincin buat Cincin titit. cincin titik. Oke. Nah makanya kenapa dia datang dengan kondisi kontol yang ngaceng-ngaceng ager? Karena itu darahnya ketahan. Itu dia emang fungsinya tuh untuk nahan aliran darah. Cuma pada saat itu gue nggak tahu udah kontol udah kebangetan licin. Jadi kan suka pakai pelumas gitu ya orang kalau iya. Nah pelumas itu bisa sampai. Jadi itu tuh sebenarnya ada putarannya bang. Lu tahu ini nggak sih cincin buat gas? Ya. Ada kencinginnya kan? Nah sebenarnya itu ada putaran. Cuman dia nggak bisa pakai obeng. Pakai jari. Mungkin karena itu udah kebangetan licin. Susah. Udah nggak bisa diituin udah lagi. susah pakai tangan. Di situ. Gitu caranya. Mau nyobain lu? Ya. Gue pengen nanya tuh beli di mana? Banyak di online. Di online ya? Shopee banyak. Lah, itu kan buat alat ini kok, alat biar nggak ejakulasi dini. Biar Iya, biar nahan lama. Berapa lama itu? Gitu. Oh, gak perlu berarti. Berarti itu salah dari banyak cerita yang bakal lu bahas di Demker. Iya, betul. Gila sih. Nah, ini buat yang mau tahu detailnya langsung aja beli tiketnya spesial show dari Bang Umam. Gokil. Info lengkapnya di Instagramnya Bang Umam atau enggak ini posternya nih. Kecil tapi segini. Bingung liat infonya. Udah di zoom dulu. Pas di zoom burem lagi. Kenapa kelihatan? Gak kelihatan tetap. Ya udah lah segitu dulu aja episode kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Dengerin terus podcast Pram. Setiap hari Rabu dan Jumat. Lebih Spotify dan YouTube. Yes. Dadah. Dadah.